Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bersama Ustadz Hariri. Bab 2937 sampai bab 2939. Dengan mengingat wajah Gustavo, Lukas segera mengemasi barang-barang pribadinya dan pindah ke sel Ye Chen ketika waktu istirahat akan segera berakhir. Ketika Gustavo datang ke sel Ye Chen, hal pertama yang dia ucapkan adalah, "Sialan, Tuan Ye, mengapa sel Anda begitu bersih?" Semua narapidana tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mengingat betapa sakitnya pembersihan hari ini, mereka semua masih mengingatnya dengan jelas. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Di sel ini, kebersihan adalah indikator penilaian yang paling penting. Saya tidak peduli apakah mereka masuk karena pembakaran, pembunuhan dan penjarahan di luar, atau karena pelecehan seksual dan penipuan. Di sel ini di sini, jika ada yang berani melakukan perilaku tidak higienis, saya akan membuatnya membayar dengan darah." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Gustavo dan berkata dengan serius, "Sama untukmu." Gustavo tidak berani melakukan pembangkangan dan buru-buru berjanji, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan melaksanakan semua instruksi Anda dengan ketat." Bagi Gustavo, jika ingin bertahan sekarang, dia harus bergantung pada Ye Chen. Dalam situasi seperti ini, dia tidak berani pamer di depan Ye Chen. Melihat sel Ye Chen sangat sederhana kecuali bersih, dia segera berkata kepada Ye Chen dengan rajin, "Tuan Ye, saya menghabiskan setidaknya $200.000 untuk Bruce Weinstein malam ini. Ya, orang ini berhutang budi kepada saya. Jika Anda butuh apapun, tanyakan saja padanya. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun." Marvin bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kedua Miss World Anda menginginkan $200.000 malam ini?" Gustavo berkata kesakitan, "Keduanya datang ke sini dengan pesawat. Setiap malam biayanya puluhan ribu dolar, dan biaya kamar puluhan ribu dolar. Selain tiket pesawat kelas 1 dan sejenisnya, biayanya $200.000. Dolar AS adalah perkiraan konservatif." Saat dia berbicara, Gustavo mengutuk dan berkata, "Bruce Weinstein sebenarnya adalah karakter kecil, tapi kami kebetulan berada dalam yurisdiksinya. Dengan pangkatnya, dia tidak layak menikmati layanan kelas atas malam ini. Dia beruntung." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Menurutku tidak, meskipun wanita cantik sangat mahal, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu membelinya." "Benarkah?" Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Ye, mengapa Anda mengatakan itu?" Ye Chen memandang Gustavo dan tersenyum. Tidak akan lama lagi Bruce Weinstein akan menghadapi malam paling gelap dalam hidupnya. Dia akan menabrak tembok di mana-mana di New York seperti lalat tanpa kepala, dan dia akan menjadi tidak berdaya pada akhirnya. Datang dan minta bantuanku." Gustavo bertanya dengan bingung. Dia pergi bermain dengan dua wanita. "Apakah ada hal lain yang perlu saya bantu?" Ye Chen berpura-pura menjadi misterius dan tersenyum. "Kamu akan mengetahuinya nanti." Setelah itu, Ye Chen pergi ke tempat tidurnya dan berbaring. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyalakannya. Dia memberitahu Chen Zhaozong tentang situasinya di WeChat, dan kemudian mulai menunggu dengan sabar panggilan dari sipir Bruce Weinstein. Panggilan. Saat ini, Bruce Weinstein baru saja tiba di hotel aman di pusat kota New York. Ini adalah pusat Manhattan dan hotel termahal di New York. Yang dipesan Gustavo di sini malam ini adalah presidential suite termahal di seluruh hotel. Tarif kamar untuk satu malam puluhan ribu dolar. Awalnya, Gustavo berencana memanjakan dirinya di sini malam ini, tapi dia tidak menyangka semua ini akan mengorbankan Bruce Weinstein. Ketika Bruce Weinstein tiba di hotel, staf Gustavo sudah menerima kabar tersebut terlebih dahulu dan menunggu di sini. Ketika mereka melihatnya datang, mereka dengan hormat mengirimnya ke kamar presidensial di lantai paling atas.
Dan dua Miss World yang terbang jauh dari Amerika Latin sudah lama menunggu di sini. Keduanya mengenakan kostum cosplay yang sangat terbuka, yang satu berperan sebagai pelayan yang patuh pada tuannya, sementara yang lain berperan sebagai narapidana wanita yang patuh dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Saat Bruce Weinstein masuk, kedua orang itu segera berkumpul di sekelilingnya, dan pelayan itu berkata dengan suara menawan, "Tuan yang terhormat, Anda kembali." Tahanan wanita itu berkata dengan suara sedikit gugup, "Dian, Tuan Sipir, kamu kembali." Penampilan kedua orang tersebut langsung membuat darah Bruce Weinstein mendidih. Meskipun dia juga seorang veteran cinta yang berpengetahuan luas, dia belum pernah mengalaminya dalam adegan berkualitas tinggi. Saat ini, dua wanita cantik di depannya tak tertandingi, dan kamar presidential suite tempat mereka berada sangat mewah, ditambah dengan pakaian yang cermat dan pesona menggoda dari kedua wanita cantik itu, dia segera memiliki dorongan yang kuat. Dorongan ini tidak menjadi masalah, dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya tiba-tiba diaktifkan, dan semangat juangnya segera menjadi tinggi. Kali ini, kedua wanita cantik itu juga maju ke depan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, yang satu melepas mantel Bruce Weinstein, sementara yang lain membantunya melepaskan ikat pinggangnya. Gerakan mereka penuh provokasi, dan mata mereka penuh aliran listrik, yang membuat seluruh tubuh Bruce Weinstein tergelitik kegirangan seolah-olah dia tersengat listrik. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan diri, jadi dia melepas semua pakaiannya dalam 3 pukulan. Dua wanita cantik yang sudah banyak melihat dan makan banyak itu terkagum-kagum dengan penampilannya yang agung. Bruce Weinstein juga kaget karena kondisinya jauh lebih baik dari biasanya hari ini. Dikatakan bahwa satu-satunya orang yang paling mengenal seseorang adalah dirinya sendiri, tidak terkecuali Bruce Weinstein. Dia jelas tahu di mana kekurangannya. Alasan utamanya adalah dia sedikit lebih tua, dan kemampuannya di bidang itu sangat berkurang. Seperti halnya mobil tua bukan tidak bisa di-starter, hanya saja repot untuk menstarternya. Motor starter yang sudah tua memiliki sabuk yang kendor, sehingga perlu tenaga untuk menyalakannya, dan tidak mungkin langsung menginjak pedal gas setelah dinyalakan. Itu, saat mempercepat atau menstarter mobil dalam keadaan dingin, Anda harus berhenti di tempat Anda berada dan membiarkan mesin tetap menyala secara perlahan. Setelah suhu air naik perlahan dan oli mesin terlumasi, Anda sebenarnya bisa menyalakannya dengan persneling. Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Hari ini, dia merasa seperti telah ditingkatkan dari mobil tua yang bobrok menjadi sumber energi baru yang terbaik. Sebelumnya, sulit untuk menyalakannya dan dia harus memanaskan mobil di tempatnya. Sekarang dia telah melewatkan langkah pengapian dan hanya memutar di dalam mobil. Anda dapat menendang 1000 kuda berkekuatan super hanya dengan satu kaki, dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 tenaga kuda dalam waktu kurang dari 1 detik. Bruce Weinstein juga mengetahui bahwa ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya ia miliki. Bahkan ketika ia berusia 18 tahun, ia tidak memiliki motivasi yang begitu besar. Namun, ada dua wanita cantik dan seksi yang menunggunya untuk bersenang-senang, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia memeluk kedua wanita itu dan bertanya kepada mereka sambil tersenyum, "Cantik, di mana kamar tidur terbesar? Ayo, bawa aku bersamamu. Aku datang." Kedua wanita itu masing-masing memegang salah satu tangannya dan membawanya ke kamar tidur utama di kamar presidensial dengan cara yang sangat ambigu. Tetapi saat Bruce Weinstein membenamkan kakinya di dalam ruangan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di bawah tubuhnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa rekan seperjuangannya yang paling akrab dan dekat menjadi sama sekali tidak dapat dikenali. Pelayan di samping juga menyadari kelainan itu. Dia menundukkan kepalanya dan mundur dengan ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini masih manusia?
Tahanan wanita lainnya juga ketakutan. Dia mundur dan melambaikan tangannya dan berkata, "Ini, aku. Aku khawatir aku tidak tahan. Kalau tidak, sebaiknya aku mengembalikan uang itu kepadamu." Wajah Bruce Weinstein menjadi pucat saat ini. Bukan karena saya marah, tapi karena rasanya sangat sakit, dan rasanya akan meledak kapan saja, di mana saja. Rasa sakit yang parah seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Setiap momen dan setiap detik tak terlupakan. Pada saat ini, pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatkan, "Dian, Tuan Sipir, apakah Anda yakin tidak perlu campur tangan? Sepertinya dia akan mati." Bruce Weinstein berkeringat dingin karena rasa sakitnya. Rasa sakit yang semakin parah membuat kakinya semakin lemah, bahkan mulai gemetar hebat. Dia mati-matian menutupi tubuhnya dan meratap kesakitan. "Cepat, tolong aku kesakitan, itu akan meledak." Kedua wanita itu juga sangat ketakutan. Tahanan wanita, dengan kualitas psikologis yang buruk berkata dengan gugup kepada pelayannya, "Camilla, ayo cepat pergi. Jika terjadi sesuatu dan menarik perhatian polisi, kita akan habis." Pelayan, bernama Camilla, juga tersadar dalam sekejap dan hendak melarikan diri dengan panik. Keduanya merupakan Miss World yang bergengsi. Bagi mereka, meski tidak jarang mendapatkan uang tambahan dari tubuhnya, namun hal semacam ini tidak boleh diungkap. Jika tidak, maka citra mereka akan sangat terpengaruh dan masa depan mereka akan hancur total. Oleh karena itu, melihat situasi Bruce Weinstein yang begitu aneh, mereka berdua sangat takut menimbulkan masalah dan lepas kendali, sehingga tanpa sadar mereka ingin segera pergi dari sini. Bruce Weinstein sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Dia berguling-guling di tanah sambil meneriaki mereka berdua dengan sekuat tenaga, "Kalian berdua perumus, jangan lupa kalian disewa oleh Gustavo dengan uang. Kalian harus sangat jelas tentang latar belakang Gustavo, dan saya adalah orang terhormat Gustavo tamu. Jika ada yang tidak beres denganku di sini, kalian berdua tidak akan selamat." Perkataan Bruce Weinstein langsung membuat takut kedua wanita yang tadi ingin melarikan diri. Mereka berdiri di sana dan berteriak ketakutan. Mereka sudah lama mendengar kekejaman Gustavo. Ketika mereka mengira bahwa mereka awalnya di sini untuk melayani Gustavo, namun untuk sementara diminta untuk melayani teman-teman Gustavo, mereka berdua tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada teman-teman Gustavo di sini, dan mereka berdua meninggalkan mereka dan melarikan diri, mereka pasti akan diburu oleh anak buah Gustavo. Keduanya menyadari hal ini, dan pelayan, bernama Camilla, memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya kepada Bruce Weinstein, "Bagaimana, ada yang bisa saya bantu?" Bruce Weinstein tidak tahu bagaimana pihak lain bisa membantunya sekarang, jadi dia hanya bisa tanpa sadar berteriak, "Carikan aku es batu, semakin banyak semakin baik." Mendengar Bruce Weinstein menginginkan es batu, Camilla yang bereaksi sedikit lebih cepat, segera berkata kepada gadis di sebelahnya, "Talia, seseorang telah menyiapkan sebotol sampanye di bar di suite, yang dimasukkan ke dalam ember es batu. Ini, cepat ambil embernya." Gadis itu sadar dan berlari keluar kamar tanpa penundaan. Setelah terdengar suara dentang, gadis itu berlari membawa ember besi berisi es batu. Camilla segera mengambil ember besi dari tangannya, berjongkok dan menyerahkannya ke selangkangan Bruce Weinstein. Bruce Weinstein awalnya ingin mengisinya secara langsung, tetapi situasinya benar-benar tidak memungkinkan, jadi dia tidak punya pilihan selain dia menuangkan semua es batu di antara kedua kakinya. Awalnya dia mengira es batu ini pasti akan menenangkannya, namun dia tidak menyangka es batu itu tidak ada gunanya sama sekali. Rasa sakit yang parah dan pembengkakan yang luar biasa tidak hilang dengan es batu. Ekspresi Bruce Weinstein menjadi semakin menyakitkan dan terdistorsi. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan dia pingsan total dan dia terjatuh ke tanah dan menangis. Saat ini,
Tidak ada jejak sipir agung dalam dirinya. Dia tampak persis seperti gadis kecil yang roknya kotor dan sedang duduk di genangan air berlumpur sambil menangis. Camilla tanpa sadar bertanya kepadanya, "Tuan Warden, apakah Anda belum merasa lega?" Bruce Weinstein menangis, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata dengan putus asa, "Bantu aku memikirkan cara, aku benar-benar tidak tahan lagi." Camilla juga sangat bingung dan berkata dengan gugup, "Tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik." Setelah mengatakan itu, Camilla tanpa sadar bertanya, "Bagaimana kalau saya menelepon 911 untuk meminta bantuan?" "Tidak," Bruce Weinstein berseru tanpa sadar. "Anda tidak boleh menelepon 911. Jika Anda menelepon 911, saya akan selesai dan Anda juga." Bruce Weinstein tahu betul bahwa dia adalah sipir penjara federal, dan dia juga anggota keluarga Rothschild. Jika dia membuat skandal besar di sini malam ini, dia akan dikritik oleh dunia luar dan keluarga Rothschild. Jika dia mengetahuinya, masa depannya akan hancur total. Orang tidak akan pernah membiarkan pria yang hampir meledakkan dirinya saat mencoba berselingkuh untuk terus menjabat sebagai sipir penjara federal. Dan keluarga Rothschild pasti tidak akan lagi mempercayai dan menggunakan kembali diri mereka sendiri, dan pasti akan meninggalkan diri mereka sendiri. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menahan rasa sakit yang parah dan berkata, "Pergi, masuk ke sakuku, ambil ponselku, aku ingin menelepon, cari seseorang untuk membantu." Oke. Camilla sedikit santai ketika dia mendengar bahwa dia ingin mencari seseorang untuk meminta bantuan, dan segera pergi untuk mengambil ponselnya kembali. Saat ini, orang yang Bruce Weinstein pikirkan untuk meminta bantuan bukanlah Ye Chen yang baru saja dia temui hari ini, tetapi temannya yang merupakan seorang dokter jaga di rumah sakit terdekat. Begitu panggilan tersambung, dia bertanya dengan tidak sabar, "Mark, kamu di mana?" Suara seorang pria parubaya datang dari telepon, "Saya sedang bertugas di rumah sakit, ada apa?" Bruce Weinstein berkata dengan cepat, "Saya berada dalam situasi yang sangat serius sekarang, dan Anda mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup saya." Mark bertanya dengan heran, "Bruce, ada apa denganmu? Apakah kamu terluka?" Bruce Weinstein tercekat, "Ini jauh lebih serius daripada terluka. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan hidupku sekarang." Mark menyadari keseriusan masalahnya dan berkata dengan cepat, "Di mana kamu? Aku akan mencarimu sekarang." Bruce Weinstein tahu bahwa meskipun Mark adalah dokter yang merawat, dalam situasinya saat ini, dia sendirian dan tidak mampu membawa banyak peralatan profesional. "Saya khawatir dia tidak berdaya. Jadi cara terbaik dan teraman saat ini adalah pergi ke rumah sakit untuk menemukannya sendiri." Jadi, dia memperingatkan, "Mark, dengarkan saya baik-baik. Saya ingin Anda menyiapkan ruang perawatan yang sepenuhnya pribadi sekarang. Anda tidak boleh membiarkan dokter kedua selain Anda melakukan kontak dengan saya. Anda bersiaplah sekarang, saya akan bergegas mencarinya kamu sekarang." Mark dengan cepat bertanya, "Kalau begitu, beritahu saya situasi umumnya terlebih dahulu, sehingga saya dapat membuat persiapan yang tepat sasaran agar tidak membuang-buang waktu." Bruce Weinstein berjuang sejenak, namun akhirnya memberanikan diri untuk berkata, "Itu adikku. Dia setidaknya 2 atau 3 kali lebih besar dari biasanya. Mungkin, aku merasa seperti dia akan mati." "Astaga," Mark bertanya tanpa sadar, "apakah kamu meminum obat secara sembarangan?" "Saya tidak," Bruce Weinstein berseru. "Saya tidak makan apapun, dan tiba-tiba benda itu seperti kerasukan. Saya merasa seperti balon yang ditiup secara ekstrim, mungkin akan meledak pada suatu saat meledak." "Sial," Mark mengumpat dan buru-buru berkata, "Segera datang ke rumah sakit dan saya akan menyiapkan kliniknya. Jika 2 atau 3 kali lebih besar seperti yang Anda katakan, mungkin nekrotik, Anda harus melakukannya sesegera mungkin, lebih cepat lebih baik." Bruce Weinstein juga sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berseru,
Aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia melemparkan teleponnya ke samping, memandang Camilla dan gadis lainnya, dan berseru, "Cepat, bantu aku berpakaian dan antar aku ke rumah sakit Manhattan." Camilla tanpa sadar berkata, "Sipir, kamu, situasimu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa memakai celana." Bruce Weinstein menunduk, merasa putus asa. Dengan postur tubuh di depan saya, mustahil untuk memakai celana, kecuali saya langsung membeli celana terusan. Camilla tiba-tiba mendapat ide dan berkata dengan cepat, "Sipir, bagaimana kalau saya mengambilkanmu jubah mandi?" "Oke." Bruce Weinstein setuju tanpa ragu-ragu dan berseru, "Pergi dan ambilkan untukku." Beberapa menit kemudian, dua Miss World yang mengenakan kacamata hitam dan topeng, satu di kiri dan satu di kanan, berjuang untuk mendukung Bruce Weinstein, yang buru-buru mengenakan jubah mandi, dan mereka bertiga buru-buru keluar ruangan. Rasa sakit parah yang dialami Bruce Weinstein saat ini tidak ada obatnya, dan dia harus berjalan. Jadi setiap kali dia membuka kakinya, dia akan merasakan siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuknya dengan putus asa. Tapi dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, betapapun menyakitkannya, dia harus menanggungnya, dan dia tidak boleh sombong. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan pingsan di sini karena rasa sakit yang terus-menerus. Jika dia kehilangan kesadaran, kedua wanita ini akan cobalah untuk tidak mengambil tanggung jawab atau membuat marah Gustavo, dan Anda pasti akan menelepon 911 untuk mencari petugas darurat sesegera mungkin. Dalam hal ini, bahkan jika Anda hampir tidak menyelamatkan nyawa anjing Anda tidak akan malu untuk tetap tinggal di sana, Amerika Serikat di masa depan. Pada saat ini, Bruce Weinstein meledak dengan kemauan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, menahan rasa sakit yang hebat, dan datang ke garasi bawah tanah bersama dua Miss World. Camilla masuk ke mobil Bruce Weinstein dan pergi ke rumah sakit Manhattan di bawah arahannya. 10 menit kemudian, mobil akhirnya berhenti di pintu masuk rumah sakit Manhattan, dan teman baik Bruce Weinstein, Mark, sudah siap dan menunggu di pintu sambil mendorong kursi roda sendirian. Melihat mobil Bruce Weinstein mendekat, dia buru-buru mendorong kursi rodanya dan berlari untuk membuka pintu. Saat ini, Bruce Weinstein sedang meringkuk di kursi penumpang, mengejang kesakitan dan muntah-muntah. Mark tidak menyangka situasinya akan begitu serius, jadi dia segera mengeluarkannya dari kursi penumpang. Dia melihat sosok Bruce Weinstein melalui jubah mandinya, dan tertegun sejenak. Tanpa sadar dia bertanya, "Bruce, apakah kamu yakin ini bukan lelucon?" Bruce Weinstein putus asa dan berteriak, "Mark, hari ini bukan hari April Mop, dan aku sedang tidak mood untuk mengolok-olok adikku. Demi Tuhan, bisakah kau segera membawaku ke rumah sakit, temukan ruang perawatan untuk merawat saya?" Mark kembali sadar dan berkata dengan cepat, "Bruce, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir, menurutku ini terlalu menakutkan." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mendorong kursi roda dan berlari menuju bagian dalam rumah sakit. 3 menit kemudian, ketika Mark benar-benar melihat area yang terkena dampak Bruce Weinstein, dia merasa seolah-olah dia melihat hantu dan bergumam, ini tidak mungkin untuk diselamatkan." Bruce Weinstein berseru, "Apakah kamu melindunginya? Kamu bilang kamu tidak bisa melindunginya, tapi kamu melakukannya." Mark menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan dengan cepat mengeluarkan instrumen untuk mengukur tekanan darahnya. Melihat nilainya yang sangat tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dengan tekanan darah yang begitu tinggi, kamu diam-diam memasang pompa di suatu tempat di tubuhmu. Apakah kamu mengirim semua darahnya ke sana?" Bruce Weinstein berkata dengan marah, "Saya di sini bukan untuk mendengarkan acara bincang-bincang Anda. Mark, lakukan sesuatu." Mark menyeka keringat dinginnya, mengambil beberapa suntikan yang sudah disiapkan, dan berkata,
Saya akan menyuntik Anda dengan beberapa obat pereda terlebih dahulu untuk melihat apakah ada efeknya. Saya akan melakukan angiogram pada Anda nanti untuk melihat apakah ada bagiannya tubuh di mana gumpalan darah telah terbentuk. Karena itu, dia membuka bantal suntikan dan bertanya kepada Bruce Weinstein dengan ragu-ragu, "Bisakah Anda menahan suntikannya?" Bruce Weinstein menendang kakinya dengan keras ke tanah dan berkata dengan tergesa-gesa, "Setiap detik adalah suntikan, jadi cepatlah." Mark mengangguk dan segera menyuntiknya dengan beberapa ramuan. Tak disangka, sekujur tubuh Bruce Weinstein terasa begitu nyeri hingga urat nadinya menyembul, seolah-olah ada alien yang akan keluar dari perutnya sedetik kemudian. Mark segera bertanya kepadanya, "Bruce, bagaimana perasaanmu?" Bruce Weinstein mengertakkan gigi dan berkata, "Sekarang lebih sakit lagi." Mark menyeka keringatnya dan memperingatkan, "Betapapun menyakitkannya, kamu harus menanggungnya. Saya harus menyelesaikan pemeriksaannya untukmu terlebih dahulu." Bruce Weinstein mengangguk putus asa, menahan keinginan untuk membuka jendela dan melompat keluar, dan meminta Mark melakukan beberapa pemeriksaan untuknya. Setelah beberapa kali pemeriksaan, Mark berkata dengan ragu, "Tidak ada gumpalan darah, tidak ada yang istimewa, ini terlalu aneh." Saat dia berbicara, dia memandang Bruce Weinstein dan berkata dengan serius, "Saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui penyebab penyakit ini untuk sementara waktu, tetapi situasi Anda saat ini memang sangat istimewa. Kemacetan dengan intensitas tinggi seperti itu tidak dapat dikendalikan. Jaringan Anda sudah menunjukkan tanda-tanda hipoksia dan nekrosis. Jika tidak segera dipotong, dapat menyebabkan sepsis sistemik yang dapat mengancam jiwa." Bruce Weinstein sangat marah sehingga dia berteriak, "Mark, saya meminta Anda menemukan cara untuk menyembuhkannya, menemukan cara untuk membuatnya kembali normal daripada menghentikannya begitu penyakit itu muncul. Bukankah rumah sakit Anda pernah mengalami situasi seperti ini?" Mark berkata dengan serius, "Bruce, Anda harus mempercayai pengalaman medis saya. Jika ini hanya kemacetan biasa yang berkepanjangan, kami punya banyak cara untuk melakukan intervensi. Tetapi situasi Anda berbeda. Warna ini berarti jaringannya telah nekrotik. Oh, tidak mungkin menyelamatkan jaringan nekrotik, jika tidak akan banyak orang yang diamputasi." Saat berbicara, Mark menambahkan, "Dokter profesional sebenarnya dapat menilai kualitas jaringan secara sekilas, dan apakah amputasi diperlukan untuk pengobatan dan intervensi. Banyak pasien tidak mau menerima kenyataan membutuhkan amputasi. Jadi ketika kami pertama kali memberikan kapan amputasi dianjurkan, mereka umumnya tidak mempercayainya. Banyak orang bahkan akan menyeret tunggul mereka ke rumah sakit besar, mencoba menemukan keajaiban. Namun dalam kasus ini, hampir 90% pasien ketika saya bertahan sampai akhir, saya tidak punya pilihan tapi menerima amputasi." Bruce Weinstein dengan cepat bertanya, "Bagaimana dengan 10% sisanya? Apakah ini keajaiban medis?" "Keajaiban medis?" Mark menggelengkan kepalanya, 10% sisanya tidak mau anggota tubuhnya diamputasi, dan pada akhirnya mereka benar-benar mati. Bruce Weinstein bertanya dengan putus asa, "Saya tidak menginginkannya. Saya tidak dapat menerimanya. Bahkan jika Anda memotong salah satu kaki saya, Anda sebaiknya memotongnya untuk saya." Mark berkata tanpa daya, "Sejauh menyangkut situasi saat ini, saya benar-benar tidak punya solusi lain yang baik. Bagaimana kalau saya menghubungi pakar terkait?" Setelah mengatakan itu, Mark mengingatkan Anda, "Tetapi saya ingin menjelaskannya terlebih dahulu kepada Anda. Saat ini, sebagian besar ahli sudah pulang kerja. Bahkan jika saya dapat menemukan seseorang yang bersedia membantu Anda merawatnya, dia akan melakukannya kemarilah. Kecepatannya tidak akan terlalu cepat, jadi bolehkah Anda mengizinkan saya mengambil video? Biarkan mereka membantu Anda berkonsultasi melalui video." Bruce Weinstein menutupi wajahnya dan berseru, "Cepat tembak, semakin hati-hati Anda menembak, semakin baik." Mark segera mengeluarkan ponselnya,
mengambil video dan mengirimkannya ke ahli yang dikenalnya di bidang terkait. Segera, dia menerima balasan dari para ahli ini satu demi satu. Tanpa kecuali, setiap ahli menjawab dengan dua bagian yang sama. Bagian pertama adalah tentang keheranan mereka terhadap konten video tersebut, karena mereka semua belum pernah melihat penyakit seperti ini seumur hidup mereka. Sedangkan untuk bagian kedua, hampir semua orang merasa tidak ada pilihan lain selain reseksi bedah. Mark membiarkan Bruce Weinstein melihat balasan semua orang, yang membuat Bruce Weinstein semakin putus asa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja keluar untuk menemui Miss World sebentar, dan dia belum mencicipi cita rasa Miss World, dia akan menjadi seorang orang kasim. Bruce Weinstein sangat hancur sehingga dia lebih memilih mati daripada memilih amputasi. Mark tidak punya pilihan selain mengatakan kepadanya, secara umum, nekrosis jaringan tidak terjadi segera. Biasanya, Anda masih punya waktu 24 jam. Anda akan punya waktu untuk berpikir tentang hal itu, dan ketika jaringannya mulai membusuk, Anda harus membuat keputusan. Tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, itu benar-benar tidak ada harapannya. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan tulus. Dulu saya berpikir bahwa laki-laki harus tangguh. Tetapi hari ini tampaknya menjadi tangguh bukanlah hal yang baik. Bruce Weinstein tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Chen kepadanya hari ini. Dia juga mengatakan bahwa menakutkan jika seorang pria tidak keras, tetapi lebih menakutkan lagi jika dia terlalu keras. Saat ini, mata Bruce Weinstein berbinar, seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat, dan dia berbisik, apa yang dikatakan pria bernama Ye itu benar. Adakah cara untuk menyembuhkannya? Ketika Gustavo menukar sisa keagungan Raja Obat Bius dengan tempat tidur di sebelah Ye Chen dan tidak sabar untuk mendekati Ye Chen, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat ke bawah. Peneleponnya ternyata adalah sipir Bruce Weinstein. Gustavo sedikit terkejut. Pikiran pertamanya adalah, sialan, Bruce Weinstein, pria kecil yang brengsek, berani menelepon saya secara langsung. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah manusia? Saya tidak tahu sejak tahun berapa, Gustavo jelas-jelas menolak menjawab telepon. Dia tidak suka perasaan semakin jarang menjawab telepon. Dia selalu merasa bahwa ketika orang lain meneleponnya, dia akan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Dia lebih suka bawahannya melapor kepadanya dengan hormat di depannya, atau berbicara kepadanya dengan sangat hormat, nada hormat kirim pesan teks. Tentu saja dalam memberi perintah, dia tetap lebih memilih menelepon karena menyukai kenikmatan keluaran langsung. Semua orang di sekitar Gustavo tahu bahwa dia tidak suka menjawab telepon. Jadi dalam keadaan normal, dia akan mengirim pesan terlebih dahulu, dan itu harus dimulai dengan Tuan Sanchez yang terhormat, sama seperti Bruce Weinstein. Dia melakukan panggilan telepon langsung. Dia belum pernah menghadapi situasi ini selama beberapa tahun. Jika Gustavo menerima teleponnya sebelum hari ini, dia akan segera menutup telepon. Tetapi kenyataan bahwa dia hampir dibunuh oleh Joseph hari ini membuatnya merasa sedikit waspada terhadap lingkungannya dan takut akan hal yang tidak diketahui. Jadi setelah memikirkannya, masih terdesak tombol jawab. Namun, nada bicara Gustavo jelas tidak senang dan dia bertanya, Bruce, seharusnya aku memberitahumu untuk tidak meneleponku pada hari-hari biasa. Kenapa kamu tidak bisa mengirimiku pesan dulu? Bruce Weinstein berkata dengan sedih, Tuan Sanchez, apakah Tuan Ye bersama Anda hari ini? Saya memiliki sesuatu yang mendesak dan saya perlu meminta bantuannya. Tuan Ye, Gustavo bertanya dengan heran. Apa yang Anda lakukan dengan Tuan Ye? Ye Chen, yang berada di tempat tidur di sebelahnya, mendengar ini dan duduk dari tempat tidur, berkata kepada Gustavo, ayo, berikan aku teleponnya. Gustavo dengan hormat menyerahkan telepon kepada Marvin. Ye Chen mengambil telepon dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Sipir, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?
Bruce Weinstein bertanya dengan cemas, Tuan Ye, apa yang Anda katakan hari ini? Hal yang lebih menakutkan tentang seorang pria yang terlalu keras. Pernahkah Anda menemukannya sebelumnya? Ye Chen tahu bahwa dia pasti kesakitan sekarang. Tapi dia berkata dengan tenang, tentu saja saya pernah mengalaminya. Tapi apakah kamu tidak percaya? Mengapa kamu peduli lagi? Saya percaya, Bruce Weinstein berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye. Hari ini, saya memang agak terlalu percaya diri di siang hari. Saya pikir apa yang Anda katakan kepada saya semuanya mengkhawatirkan. Tunggu sampai semuanya benar-benar terjadi. Hanya di tubuhku sendiri. Aku menyadari betapa bodohnya aku. Saat dia berbicara, dia memohon dengan berlinang air mata, Tuan Ye, tolong selamatkan saya apapun yang terjadi. Jika Anda tidak menyelamatkan saya mungkin benar-benar tamat. Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong beritahu saya perlahan. Bruce Weinstein terisak dan berkata, sejujurnya, Tuan Ye, Tuan Sanchez mengatur dua wanita cantik untuk saya malam ini. Tapi saya tidak tahu apakah saya terlalu bersemangat atau ada yang salah dengan tubuh saya. Area itu tiba-tiba membengkak. Saya tidak tahan lagi. Rasanya seperti saya menelan 10.000 pil Viagra. Sekarang situasinya semakin buruk. Dokter di rumah sakit Manhattan mengatakan bahwa jaringannya akan menjadi nekrotik dan satu-satunya pilihan adalah mengamputasi. Saya bertanya-tanya jika kamu bisa menyelamatkanku. Ye Chen tersenyum. Tampaknya segala sesuatunya berkembang ke arah yang dia rencanakan. Lalu dia berkata, ya, itu bisa diselamatkan, tetapi perlu aku puntur. Saya di penjara sekarang dan hati saya hancur. Masih ada lagi dari cukup tetapi kekuatannya tidak cukup. Bruce Weinstein berkata cepat, tidak masalah. Selama kamu bisa menyelamatkanku, aku akan kembali ke penjara sekarang, aku bisa menerima perawatanmu di penjara. Ye Chen bersenandung dan berkata, hanya saja perawatan semacam ini lebih merepotkan, memakan waktu lebih lama, dan mengharuskan Anda telanjang. Lebih penting lagi, pasti akan ada sejumlah rasa sakit selama perawatan, dan Anda pasti tidak akan mampu untuk mengendalikan tubuhmu. Apakah kamu tidak takut orang lain di penjara akan tahu jika kamu berteriak? Bruce Weinstein berkata dengan cepat, sederhana saja. Saya akan meminta bawahan saya yang paling terpercaya untuk mengeluarkan Anda dari sel, dan kemudian diam-diam membawa Anda ke kantor saya. Saya akan menunggu Anda di kantor. Kedap suara dan penyegelan di sana adalah sangat bagus. Itu pasti bisa dilakukan. Rahasiakan. Karena terlalu malu untuk membicarakan situasinya sendiri, tanpa sadar Bruce Weinstein ingin merahasiakan ini sebisa mungkin. Dia bisa saja meminta orang untuk mengosongkan kamar di bagian lain penjara dan membiarkan Ye Chen pergi ke sana untuk merawatnya. Tapi setelah memikirkannya, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bagaimanapun, ini adalah penjara, dan banyak tempat memilikinya. Titik buta dan pengawasan 24 jam. Patroli berjam-jam. Jika ada yang mengetahui situasinya dan menyebarkannya sebagai gosip, masa depannya akan hancur. Di seluruh penjara, tempat teraman yang dia rasakan adalah kantornya. Lagi pula, ada jalan rahasia yang sangat rahasia di belakang kantornya. Untuk menjamin keamanan jalan rahasia ini, keluarga Rothschild tidak hanya dengan sempurna menyembunyikan jalan rahasia ini di balik rak buku di kantor mereka, tetapi juga kantor saya sendiri telah ditingkatkan dan direnovasi dengan privasi tingkat tinggi. Di kantor Anda sendiri, bahkan dengan peralatan pendeteksi paling profesional, Anda tidak dapat menemukan jalan rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi mata manusia untuk melihat petunjuk apapun. Dengan meminta Ye Chen datang ke kantor untuk merawatnya, dia dapat merahasiakannya tanpa harus khawatir Ye Chen akan menemukan jalan rahasia. Itu adalah yang terbaik dari kedua dunia. Melihat tujuannya tercapai, Ye Chen berkata dengan gembira, kalau begitu, saya tidak punya masalah lain. Setelah Tuan Sipir kembali, saya dapat membantu Anda merawatnya.
Bruce Weinstein tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Baiklah Tuan Ye, Anda menyelamatkan saya kali ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda." Saat dia mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mengatakan, "Tuan Ye, saya akan segera kembali ke penjara sekarang, sampai jumpa lagi." Ye Chen bersenandung, "Oke, sampai jumpa lagi." Setelah menutup telepon, Ye Chen menyerahkan telepon kepada Gustavo. Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, apa yang diinginkan bocah nakal Bruce itu dari Anda?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ada yang salah dengan tubuhnya dan ingin aku merawatnya." Gustavo bertanya dengan heran, "Apa masalahnya? Bukankah ini terlalu sulit?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dia bilang itu seperti meminum 10.000 pil Viagra." "Sialan," Gustavo berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye pasti akan mengambil foto untuk membuka mata saya nanti." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jadi, kamu pandai dalam hal ini?" Setelah itu, ia berkata kepada Dean yang berada tak jauh dari situ, "Dean, Pak Sanchez punya hobi yang sama denganmu. Mulai sekarang, kamu harus melayaninya dengan baik setiap hari. Kalau kamu berani mengendur sedikit pun, aku akan melakukannya, menghancurkanmu dan menjadikanmu nol seumur hidupmu." Dean begitu ketakutan hingga hampir terguling dari tempat tidur. Entah dia diminta melayani Gustavo atau diminta menjadi nol di kemudian hari, itu adalah siksaan yang tidak bisa diterima baginya. Gustavo juga panik dan anusnya menegang, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, Tuan Ye, bukan itu yang saya maksud. Saya seorang heteroseksual standar. Saya hanya mencintai wanita sepanjang hidup saya. Perlakukan saja apa yang saya hanya mengatakan." Bersambung.